Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung sahabat Jovisa. Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini aku dapat menyapa kalian semua di Jovisa Talk pada malam hari ini yang insya Allah akan segera dimulai. Apakah suaraku terdengar jelas kakak? Jelas. Oke, alhamdulillah. Dan buat teman-teman yang sudah hadir lebih awal, terima kasih banyak ya. Sembari menunggu teman-teman Javisah lainnya untuk bergabung, boleh banget nih di-share posternya dan juga disiapin nih alat tulis atau makanan favoritnya, cemilannya, teh atau kopi sebagai peneman pada kajian malam hari ini supaya lebih hikmah lagi untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Robi srohi sadri wa sirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini karena berkat dan rahmatnya dan hidayahnya kita bisa sama-sama bergabung di Zoom kajian rutin kita pada malam hari ini di Jovisa Talks dalam keadaan sehat dan juga ceria ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan aku Dinda, yang insya Allah akan menemani sahabat Jovisa sebagai host sekaligus moderator pada malam hari ini dengan judul kajian kita pada malam hari ini adalah Kamu Yang Kutunggu. Nah, pasti banyak banget nih yang lagi ditunggu-tunggu sama sahabat Jovisa lainnya. Entah itu jodoh, pekerjaan, atau apalagi sih yang lagi ditunggu-tunggu, yang lagi dinanti-nanti sama sahabat Jovisa. Boleh dong sharing sedikit gitu. Ada yang lagi menanti jodoh nggak sih? Atau lagi menanti pekerjaan baru atau beasiswa? Yang dimana pada malam hari ini kita akan membahas topik tersebut dengan narasumber kita pada malam hari ini. By the way, aku mau menyapa dulu sahabat Jovisa pada malam hari ini yang sudah hadir lebih awal ini ada dari kota mana aja sih? Boleh dong sedikit dijawab gitu. Dari Jakarta, alhamdulillah, ada Depok, Bogor, halo kakak-kakak semua. Oh, ada yang dari Balikpapan juga, Bogor, oke. Mayoritas masih di Jabodetabek ya. Oke, namun sebelum acara inti dimulai, alangkah baiknya kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Karetia. Untuk Karetia, silahkan Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan dibacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku
dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat menyejukkan hati ya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Kak Retia. Jazakallahu khair, semoga menjadi pahala bagi beliau dan kita yang mendengarkannya mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, sahabat Javisa, jangan lupa follow Instagram Khazanah Network, Solihah Story, dan juga jovisa.id. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber pada malam hari ini, yaitu Kak Ahmad. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Kak Ahmad? Alhamdulillah baik, Kak Dinda. Suaraku jelas ya? Jelas Kak. Oke, siap. Lagi sibuk apa nih Kak Ahmad? Aku malam ini lagi sibuk buat sharing nih Kak. Jadi malam ini memang dikhususkan untuk teman-teman Sobat Jovisa ya. Seperti itu, Kak Dinda. Oke, Masya Allah. Jadi sahabat Javisa, Kak Ahmad ini adalah salah satu Khazanah leaders juga yang sangat aktif untuk sharing-sharing gitu untuk berbagai hal sejak zaman beliau berkuliah ya sampai hari ini gitu. Jadi pada malam hari ini pun beliau akan sharing sama kita nih tentang apa sih yang kamu yang ditunggu gitu. Jadi kalau Kak Ahmad sendiri tuh lagi nunggu apa sih Kak? Aku lagi menunggu kapan waktunya, kapan waktunya tiba. Oke, langsung aja ya Kak Ahmad untuk kita bahas lebih spesifik lagi untuk kamu yang ditunggunya. Jadi silakan waktu dan tempat dipersilakan Kak. Oke, terima kasih Kak Dinda. Sebentar ya. Sebentar, ini cara share screen-nya aku harus belajar dulu nih. Udah muncul belum ya? Aman ya? Oke. Sebentar, cek. Suaraku masih masuk nggak? Aman. Sebentar ya. Ini ujian daripada kesabaran seperti yang kita bahas malam ini ya. Kamu yang kutunggu, ini bagian dari yang memang sebenarnya backbone-nya adalah kesabaran. Dan malam ini agak nge-freeze nih laptopnya sebentar. Apakah perlu dibantu share screen-nya, Kak Ahmad? Sebentar, aku bisa. Oke. Oke, udah muncul ya teman-teman? Udah muncul belum?
Di aku belum, Kak. Di aku belum ya, Kak. Sorry. Share screen-nya lepas ternyata. Udah muncul belum? Udah ya? Udah muncul kan? Suaraku jelas juga? Oke, Sudah, baik. Kak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Yufisa, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali dikumpulkan di ruang digital ini gitu ya, untuk sama-sama belajar tentang topik yang sangat menarik gitu ya, kamu yang kutunggu. Berbicara tentang menunggu ya teman-teman, tentu sesuatu hal yang mungkin sangat kita sadari bahwa fase menunggu ini adalah fase yang sangat mungkin memberatkan di beberapa kondisi ya. Terkadang bahkan pertanyaan tentang kapan itu tidak lahir hanya dari diri kita masing-masing saja gitu ya, tapi dari lingkungan, dari orang sekitar, orang tua, saudara gitu ya. Mereka sering menghadirkan beberapa pertanyaan yang sebenarnya kita harus jawab kapan gitu ya. Sementara jawaban itu yang sebenarnya harus jawab adalah Allah, karena ya bagian dari apa yang akan kita dapatkan ke depan, apa yang akan Allah titipkan ke depan itu merupakan porsinya Allah atau kehendak Allah gitu ya, untuk memberikannya di waktu yang tepat. Oke, teman-teman yang mungkin baru join Sobat Yufisa, perkenalkan, namaku Asep Muhammad Rifani. Aku salah satu tim dari Hazana gitu ya, yang aku senang sharing gitu ya, senang berbagi. Jadi pada malam ini apa yang aku sampaikan bukan daripada aku sudah selesai atau sudah friendly banget dengan takdir, tapi bagian yang sebenarnya aku juga ada di fase yang sama gitu ya, seperti teman-teman semua ada di fase-fase yang memang dari doa yang sudah dipanjatkan sekian lamanya, sekian bulan, sekian tahun gitu ya. Dan juga aku pun sama seperti teman-teman semua bahwa aku juga menunggu gitu ya, menunggu kapan doa itu Allah kabulkan, kapan Allah kehendaki. Lantas saatnya kita jujur teman-teman. Kalau misalkan kita sedang menunggu saat ini, lalu apa aja sih yang sedang kita tunggu gitu ya. Di minggu ini ya kalau nggak salah ya, teman-teman Sobat Yufisa udah rilis survei atau pertanyaan gitu ya, tentang apa sih yang sedang kalian tunggu, khususnya di kemarin kita buat di Instagram ya. Nah, teman-teman Sobat Yufisa, jadi kalau berdasarkan survei gitu ya, ada kurang lebih 56% gitu ya teman-teman Sobat Yufisa yang sedang menunggu atau sedang mencari mungkin fase di mana jodoh yang teman-teman doakan selama ini loh kok masih belum hadir atau belum datang gitu ya. Dan di data yang lain ada 21% pekerjaan yang sebenarnya mungkin teman-teman saat ini sedang teman-teman tunggu gitu ya. Dan juga ada yang mungkin sedang memperjuangkan pendidikan nih gitu ya. Ada yang mungkin mau lanjut S1, ada yang mau lanjut S2, atau walaupun mungkin di saat-saat ini momen yang kurang pas. Kenapa? Karena biasanya fase daripada registrasi pendidikan itu biasanya nanti di triwulan 2 atau triwulan 3 ya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman mulai dari hari ini banyak yang juga udah mulai berdoa ya. Berdoa untuk bisa keterima di kampus yang didambakan gitu ya, bisa keterima di kampus terdekat dengan rumah, kampus terbaik di Indonesia. Dan selain itu juga ada 13% nih gitu ya, yang mereka berdoa kepada Allah untuk menunggu tentang kesehatan gitu ya. Kesehatan yang ada menjadi
harapan, baik itu untuk pribadinya ataupun mungkin keluarganya yang sedang sakit gitu ya. Dan terakhir 10%, 10% yang memang berdoa untuk stabilitas kehidupan. Ada yang berharap pengen segera punya rumah, ada yang berharap ingin segera punya kendaraan, aset, dan seterusnya. Lalu ketika teman-teman ditanya kapan teman-teman nikah, kapan kalau misalkan mau kerja, kapan gitu ya teman-teman dipanggil interview, kapan kalau misalkan teman-teman sekarang sedang sembuh, sedang sakit, kapan teman-teman sembuh gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita coba jawab, tapi bukan berarti jawaban dari kita semua atau dari aku, tapi lebih ke bagaimana cara Allah menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan secara pribadi maupun dari orang-orang sekitar ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Lalu kenapa menunggu itu terasa berat ya teman-teman? Bahwa seringkali kita itu ada di fase menunggu yang memang jarang banget kalau kita rasa kayaknya aman-aman atau nyaman-nyaman aja gitu ya. Bahkan di momen tertentu ketika kita antri gitu ya, atau lagi macet-macetan, lagi nunggu lampu merah, kadang perasaan gelisah itu ada gitu ya. Ini kok kayaknya macet mulu ya, khususnya mungkin yang di Jakarta kali ya. Kok macet mulu nih gitu ya. Kapan nih Jakarta bisa lancar gitu ya, transportasinya atau jalanannya. Atau ketika ngantri di toilet gitu ya, yang mungkin sering naik KRL. Ini kok mau sholat aja sampai ngantri panjang gitu ya. Nah, arti kan fasilitas umumnya perlu ditingkatkan gitu. Dan termasuk juga dalam setiap doa yang kita panjatkan gitu ya. Kenapa menunggu terasa berat? Karena pertama teman-teman, karena kita itu tidak tahu sebenarnya, tidak tahu kapan itu akan kita dapatkan, termasuk kalau misalkan doa itu kapan Allah akan kehendaki gitu ya. Dengan beberapa pertanyaan di awal tadi, itu menurutku udah cukup terjawab ya, bahwa ketika teman-teman bertanya itu kapan, berarti itu secara sadar ya dalam diri kita sebenarnya kita butuh jawaban. Maka itulah yang menjadi sebab utama kenapa menunggu itu terasa berat. Lalu yang kedua teman-teman, kenapa menunggu terasa berat? Karena kita tidak bisa mengontrol hasil ya. Seringkali yang membuat kita gelisah dan overthinking itu sebenarnya karena kita ini berusaha mengontrol hasil yang ingin kita dapatkan. Misal gitu ya, tadi yang mau kerja gitu ya, harapannya ya kita bisa keterima kerja gitu ya. Atau di sisi yang lain, mungkin di antara teman-teman ada yang memang temannya itu punya power yang cukup besar orang tuanya gitu ya. Mereka bisa nebeng ke orang tuanya bahwa, Pak, gimana caranya aku bisa keterima kerja gitu ya. Nah, itu bagian dari ikhtiar pribadi sebenarnya yang ingin mengontrol hasilnya, bahwa ketika ingin kerja aku harus keterima, ketika aku ingin menikah maka tahun ini aku harus menikah gitu ya. Dan hal itu menjadi sebab utama kenapa menunggu terasa berat, ditambah lagi konsumsi kita nih terhadap informasi yang memang akhirnya melahirkan bahwa kita itu mempunyai kebiasaan yang suka membanding-bandingkan gitu ya. Contoh, kalau teman-teman ini sangat common di lingkunganku nih, ketika ada jenis handphone baru gitu ya, yang sebelah udah kelihatan nih handphonenya agak gemerlap-gemerlap, agak bersinar, kelihatan case-nya baru, handphonenya baru. Mulai ditanya tuh, kamu kapan ganti handphone gitu. Nah, perasaan ini yang akhirnya ketika kita membanding-bandingkan orang lain handphonenya baru, aku masih lama, itu juga yang menjadi fase yang memberatkan, fase menunggu itu sendiri gitu ya. Dan dari sinilah kita belajar teman-teman bahwa sebenarnya ada dua apa ya namanya tuh, dua dimensi lah aku bilang ya. Ada fase di mana kita ini punya keinginan, ada keinginan yang kita rasa butuh, sementara di dimensi yang lain sebenarnya Allah punya timeline sendiri gitu ya terhadap diri kita masing-masing gitu ya. Sebagai contoh nih, aku buat gunung-gunungan ini gitu kan. Dan mungkin ini sangat common di sosial media teman-teman gitu ya. Seringkali teman-teman lihat, dikira ternyata sangat mudah untuk mencapai tujuan, ternyata banyak sekali tantangan yang harus dilewati gitu ya. Belum terjatuhnya, belum fase kita kehujanannya, belum fase di mana kita ini
dicaci orang, dimaki orang, belum fase di mana kita kalau yang mau kerja dipecat berkali-kali, di PHK berkali-kali gitu ya. Atau yang mau menikah, fase di mana ternyata teman-teman menemukan pasangan yang teman-teman dalam proses ta'aruf tidak tepat atau belum masuk ke kriteria gitu ya. Dan fase itu yang akhirnya menumpuk sehingga teman-teman merasa bahwa ini kayaknya jauh banget gitu ya untuk capai ke tujuan. Kalau misalkan aku ilustrasikan teman-teman, seringkali buat teman-teman yang sering naik gunung ya, kalau kita lihat dari bawah terasa berat gitu ya, melihat ke puncak gunung yang sangat tinggi dan itu cukup effort gitu ya, belum nanti kehujanannya, belum nanti kepleset gitu ya, belum nanti ada hujan, dan itu sangat membutuhkan stamina, performa tubuh kita yang sehat gitu ya. Dan itu juga yang perlu kita siapkan teman-teman untuk menghadapi badai di depan atas tujuan yang kita akan tuju beberapa waktu ke depan gitu ya. Perlu kita siapkan juga tuh skill set, tool set yang memang untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah siapkan gitu ya. Maka di sini aku buat lebih kontras gitu ya. Dimana seringkali yang kita harapkan ini aku warnai putih. Kenapa? Karena terlihat baik, terlihat menyenangkan, dan terlihat bagaimana ini benar-benar aku banget gitu ya. Padahal di balik itu ada sisi gelap yang sebenarnya kita tidak pernah ketahui karena itu goib dan hanya Allah yang tahu, tapi faktanya sebenarnya itu bagian dari kasih sayang Allah yang sebenarnya itu adalah sebaik-baiknya yang kita butuhkan. Seringkali kita kayak gitu kan, di posisi tertentu kita berharap bahwa aku bisa ada di posisi atau di titik yang benar-benar kita harapkan gitu ya. Tapi pada masanya ternyata kita tidak mencapai tujuan itu, tapi Allah ganti dengan tujuan, dengan hal-hal atau cita-cita, dengan capaian yang lebih kita butuhkan. Dan bahkan di momen tertentu kita benar-benar berasa bersyukur tuh. Ternyata Allah itu benar-benar baik. Karena Allah benar-benar memberikan apa yang kita butuhkan. Maka di sini bisa kita simpulkan ya, bahwa di fase menunggu ini, yang melelahkan bukan menunggu waktunya tiba gitu ya. Tapi yang melelahkan adalah ketidakpastian yang kita coba kendalikan gitu ya. Oke, aku izin lanjut. Lalu bagaimana cara menunggu? Nah, aku definisikan di sini menunggu adalah ruang antara doa dan jawaban. Nah, kenapa aku definisikan ini, teman-teman? Karena seringkali ada hal yang sering kita lupa gitu ya. Ketika kita menetapkan satu buah posisi di mana kita anggap ideal, atau itu tujuan, kita sering lupa nih dengan doa yang harus kita dahulukan gitu ya. Kita berharap bahwa jawaban itu sesuai dengan apa yang kita mau, tapi doanya nih yang sering kita lupa gitu ya. Maka paling tidak ketika kita bisa mendefinisikan menunggu ini secara baik dan benar, kita bisa membuat apa yang kita jadikan goals gitu ya. Kita benar-benar mempersiapkan bukan hanya dari secara teknikalnya gitu ya, tapi juga secara spiritualnya juga kita bisa persiapkan, yaitu dengan doa itu sendiri. Dan yang menarik terkait doa, teman-teman, Allah mengingatkan kita di Quran surah Al-Isra ayat 11. Quran surah Al-Isra ayat 11. Manusia itu berdoa untuk keburukan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Maka dari sini teman-teman, ini udah kayak Allah nyindir banget kita nih gitu ya. Dan aku juga merasa yang benar-benar ketika baca ayat ini kayaknya Allah lagi nyindir aku deh gitu ya. Karena seringkali ketika kita memanjatkan doa gitu ya, ya Allah pengen tahun ini dong kalau bisa gitu kan. Ya Allah ini udah tahun 2026, pokoknya harus tahun ini ya, karena aku kemarin minta di 2025 belum engkau kasih, maka tolong banget di 2026. Atau di sisi lain, ya Allah ketika misalkan yang temanku doakan engkau kabulkan, dan bahkan teman-temanku yang lain meminta sesuatu hal yang sama seperti aku dan engkau kabulkan, kenapa aku tidak gitu. Nah ini adalah sifat tergesa-gesa yang sebenarnya Allah udah tahu banget gitu ya. Maka sudah sangat clear bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah tahu banget nih apa sih yang menjadi karakteristik
umatnya ini atau hambanya gitu ya, hambanya yaitu manusia itu sendiri. Dan sadarlah teman-teman bahwa ya ada dalam diri kita itu ya sifat tergesa-gesa tadi. Tapi paling tidak ketika kita paham ayat ini teman-teman, kita bisa lebih cerdik untuk berdoa. Dengan doa itu yang seharusnya kita dapat kebaikan-kebaikan, jangan sampai justru keburukan yang kita dapat. Makanya di sini manusia berdoa untuk keburukan. Ketika Allah bilang seperti itu, seandai-andai gitu ya, seandai-andai ini. Kalau misalkan kita berdoa tentang apa ya tadi, ada yang pengen masuk kuliah ke negeri misalkan, atau sekarang ke UI gitu yang sangat lagi banyak pengen gitu ya. Ya Allah, aku pengen jurusan psikolog UI. Nah, gitu ya, tahun ini aku bisa masuk ke Universitas Indonesia, jurusannya psikolog. Kita udah ikut les, kita udah belajar bareng, kita udah beli buku, gitu ya. Dan kita udah menghabiskan waktu banyak untuk belajar. Dan saatnya tiba tes, kita merasa bahwa kayaknya aku pasti lolos itu. Tapi pada saat pengumuman ternyata Allah tidak izinkan, Allah tidak kehendaki, disitulah sebenarnya terkadang carut marut gitu ya. Aku rasa ya Allah ini pilihan terbaik untukku gitu ya. Tetapi di kondisi tertentu ternyata engkau tidak berikan ini. Dan maka di sini ketika Allah bilang manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, hati-hati teman-teman, hati-hati jangan sampai sebenarnya kita anggap setiap hal yang kita doakan itu baik untukku, gitu ya. Justru malah sebenarnya kalau dari kacamata Allah itu buruk, malah itu bisa menjadi bahaya. Maka ketika kita minta untuk disegerakan, dan ternyata di sisi Allah itu adalah buruk, maka keburukanlah yang akan kita dapatkan di waktu esok, atau di waktu tahun ini yang sebenarnya teman-teman sangat minta secara clear gitu ya tahun ini. Maka mungkin di tahun inilah kita dapat keburukan. Jadi penting banget di sini makanya bahwa ketika kita berdoa, sekali-kali coba kita berdoa untuk tidak tergesa-gesa gitu ya teman-teman. Nah, di ayat yang lain termasuk juga ada hadisnya teman-teman. Bahwa berdoa dengan tergesa-gesa itu termasuk yang sebenarnya benar-benar dilarang ya teman-teman. Karena di Quran surah Yunus ayat 11 gitu ya, seandainya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia sebagaimana mereka ingin disegerakan kebaikan, niscaya telah habislah mereka. Nah ini yang aku sampaikan sebelumnya gitu ya, bahwa seringkali kita meminta ya Allah tolong disegerakan untuk yang ini, padahal itu buruk bagimu gitu ya, mungkin malah keburukan yang akan kita dapat. Dan di sisi lain Rasulullah juga mengingatkan nih teman-teman, bahwa ada larangan untuk minta disegerakan dalam berdoa. Doa salah seorang di hari kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, itu kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apa maksud tergesa-gesa itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, yaitu ketika seseorang berkata, aku sudah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Ia merasa jenuh dan letih, lalu akhirnya ia meninggalkan doa. Nah, aku sadar teman-teman bahwa aku pernah di posisi ini ya. Ketika aku berdoa, sampai akhirnya aku lupa, tidak pernah mendoakan itu lagi. Kenapa? Karena aku merasa kok belum dikabul-kabulin gitu ya. Nah, ini yang perlu kita cermati teman-teman. Dan harusnya kita coba perbaiki ke depan. Ketika kita berdoa, atau mungkin teman-teman ada yang mulai lelah berdoa saat ini gitu ya. Ya saranku tetap berdoa sampai memang Allah berikan. Kalau misalkan contoh tadi ada yang pengen kuliah, ya sampai dengan di mana Allah putuskan kamu tuh kuliah akan di mana gitu ya, jurusannya apa, universitasnya di mana. Disitulah mungkin teman-teman bisa mulai berhenti untuk berdoa keterima kuliah di PTN tersebut gitu ya. Dan janganlah ketika kita sampai pada titik yang kita harapkan tadi, atau spesifik misalkan terkait jodoh gitu ya, kita belum menikahnya, ya udah terus nantiasa berdoa gitu ya, jodoh terbaik. Jadi sekali lagi aku ingatkan teman-teman bahwa ada di antara kita termasuk aku yang ternyata ketika doanya belum dikabulkan, justru mulai menjauh, mulai letih dan berhenti berdoa, itu yang sangat bahaya.
Nah, di sini kita perlu saling mengingatkan ya teman-teman. Mungkin di keluarga teman-teman gitu ya, bahwa ketika kita berdoa senantiasa, apalagi 5 kali sehari Allah panggil dengan sholat wajib gitu ya, kita senantiasa istiqomah selesai sholat berdoa tentang apapun yang kita harapkan atau yang ingin kita dapatkan di beberapa waktu kemudian. Nah, ada 2 hal yang aku coba pelajari beberapa waktu terakhir teman-teman, bahwa berkaitan dengan doa ini ternyata Rasulullah pun diuji dengan hal yang sama ya, bahwa teman-teman sangat tahu bahwa dulu kiblat itu pernah di Baitul Maqdis ya, di Masjidil Aqsa, dan kurang lebih sekitar 1 tahun 6 bulan atau 1 tahun 7 bulan kiblat itu dari yang sebelumnya ke Masjidil Aqsa dipindahkan tuh ke Masjidil Haram. Dan ini bagian dari bagaimana Rasulullah berdoa teman-teman. Jadi ketika Rasulullah berharap atau meminta atau senantiasa apa ya namanya tuh, kalau di Sunda itu ngeretek gitu ya di dalam hati, ya Allah sebenarnya aku pengen loh kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram gitu ya, atau ke Mekah gitu ya. Maka di sini udah sangat jelas nih ketika kita coba pahami Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Di sini Allah bilang nih kepada Rasulullah Nabi Muhammad, sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dimanapun kamu sekalian berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan teman-teman bahwa Rasulullah juga menunggu gitu ya, menunggu atas doa yang Rasulullah panjatkan. Walaupun memang di kondisi tertentu Rasulullah itu termasuk yang memang ketika doa seringkali langsung Allah kabulkan gitu ya, dengan turunnya Jibril, terus Allah langsung berikan jawaban dengan turunnya ayat. Tapi ada momen tertentu memang ya doa yang Rasulullah panjatkan tuh butuh waktu untuk Allah kabulkan gitu ya. Nah, ini juga menjadi contoh gitu ya, bahwa sebaik-baiknya tauladan adalah Rasulullah, maka kita bisa bercontoh nih. Jika Rasulullah saja dengan perkara yang sangat besar pemindahan kiblat tadi butuh waktu, maka dalam kehidupan sehari-hari kita juga pentingnya kita untuk sabar dalam menunggu kehendak daripada Allah terhadap doa-doa kita gitu. Nah, di sisi yang lain ada doa yang Rasulullah panjatkan dan itu tidak Allah kabulkan teman-teman. Maka kita coba baca hadisnya bareng-bareng ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu hari sampai di tempat tinggi, hingga beliau melewati sebuah masjid milik Bani Muawiyah. Beliau kemudian memasuki masjid tersebut, sholat 2 rakaat dan kami sholat bersama beliau, yang dilanjutkan dengan beliau berdoa kepada Allah lama sekali. Gitu. Beliau kemudian membaur bersama kami dan bersabda, aku memohon kepada Allah 3 doa. Dia mengabulkan 2 doa dan menolak 1 doa. Aku memohon kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan karena kelaparan dan Allah kabulkan. Aku memohon agar umatku tidak dibinasakan dengan cara ditenggelamkan dan Allah kabulkan. Tapi ada 1 yang tidak Allah kabulkan, yaitu dan aku memohon agar tidak ada permusuhan di antara umatku. Nah, namun Allah menolaknya. Jadi udah clear ya teman-teman bahwa Rasulullah SAW teladan bagi kita semua gitu ya, bahwa Rasulullah juga bersabar dalam berdoa, dan yang kedua Rasulullah juga pernah ditolak gitu ya doanya gitu. Nah, dari sini kita harusnya bisa lebih tenang nih teman-teman. Yang tadi lagi doa buat kesehatan, yang tadi lagi doa jodoh gitu ya, yang tadi lagi doa karir yang baik atau pekerjaan yang lebih baik, atau tadi stabilitas kehidupan, ada fase di mana memang kita harus menunggu dengan sabar. Karena Rasulullah juga menunggu, Rasulullah juga bersabar, dan sekali lagi ketika doa itu tidak Allah kabulkan, jangan berkecil hati karena Rasulullah pun pernah tidak dikabulkan salah satu doanya. Gitu teman-teman. Nah, ketika kita sudah memahami bagaimana cara berdoa Rasulullah
bagaimana Rasulullah pernah bersabar, sering bersabar, dan sangat konsisten bersabar atas setiap ujian yang Allah berikan. Dan Rasulullah pun pernah tidak dikabulkan salah satu doanya. Maka pentingnya di sini adalah kita untuk memahami kedudukan kita masing-masing, teman-teman. Yaitu kedudukan di antara kita, manusia, dan kedudukan Allah. Maka dalam berdoa, harusnya kita mulai bisa mempelajari dan mewujudkan impian kita dengan berbagi peran, teman-teman. Peran kita sebagai manusia dan peran Allah. Maka kita coba fokus dulu ke wilayah kita. Di wilayah kita, maka seharusnya daripada kita gelisah, overthinking, dan segala macam, harusnya kita fokus aja pada ikhtiar, teman-teman. Dengan bergerak, mencari dengan cara yang terbaik, serta tidak berdiam diri dalam harapan yang kosong. Nah, seringkali ikhtiar kita udah jalan, teman-teman, tapi kadang kita perlu mengkoreksi. Bisa jadi ikhtiar yang kita sedang jalankan saat ini sebenarnya menggunakan cara yang kurang tepat, gitu ya. Kita ambil contoh, teman-teman. Ketika kita masak Indomie goreng. Indomie goreng udah jelas berarti biasanya nggak pakai air ya. Karena dia punya kandungan asin yang sebenarnya ketika kita sertakan air jadi kurang kerasa nanti gurihnya gitu ya. Maka ketika kita coba masak Indomie goreng dan kita coba pakai air, tentu yang udah sangat jelas akan kita rasakan adalah kurang mantap tuh mie-nya gitu ya, kurang nikmat karena rasa yang harusnya udah on point, kita kurangi dengan banyaknya air di sana. Maka penting banget nih, ketika kita ingin memasak Indomie yang enak, maka pastikan caranya dengan cara yang baik. Nah, begitupun dengan teman-teman yang sedang mempersiapkan tadi, jodohnya, pendidikan atau pekerjaan yang halal, yang thayyib, terus tadi ada juga yang sedang ikhtiar untuk sehat, pastikan cara yang kita saat ini jalankan itu benar-benar cara yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastikan tidak dalam harapan kosong. Nah, ini yang beberapa kali aku temuin di kampung halamanku ya. Banyak sekali yang memang aku sadar bahwa mereka itu punya harapan yang besar, punya harapan yang memang sama seperti manusia pada umumnya, sukses, berpendidikan, dan seterusnya. Tapi ada di momen tertentu ternyata mereka memiliki harapan yang kosong, teman-teman. Harapan kosong ini adalah harapan yang sebenarnya sudah sangat clear, doanya mungkin setiap hari gitu ya, tapi ikhtiarnya nol gitu ya, ikhtiarnya tidak ada. Dan itu yang seharusnya tidak kita lakukan ya. Terus perbaikan diri. Nah, ini teman-teman memang harus senantiasa kita saling mengingatkan ya. Karena manusia itu bukan malaikat gitu ya. Bahwa ketika kita sadar malaikat itu tidak mungkin berbuat salah dan dosa, maka kita manusia, teman-teman, kita diciptakan memiliki akal, dan kita juga memiliki hawa nafsu. Maka seringkali kualitas keimanan kita itu ada di puncak banget gitu ya. Kita duhanya on time, sholat wajibnya on time, bahkan kita rajin puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daudnya. Dan kita juga tidak pernah lupa melaksanakan qobliyah dan ba'diyah gitu ya. Tapi di momen tertentu ketika iman ini turun, biasanya disebabkan karena kemungkaran atau kemaksiatan yang kita lakukan, atau jauhnya kita dari Allah karena lingkungan kita yang buruk. Seringkali ketika iman itu turun, maka ibadah-ibadah yang tadinya kita konsisten, istiqomah kita lakukan, mulai berguguran tuh satu persatu. Maka disinilah kita penting untuk sama-sama mengingatkan untuk saling memperbaiki diri. Karena ya tadi ada hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing, teman-teman. Dan setan tidak pernah berhenti menggoda gitu ya, untuk membawa kita, menggiring kita kepada jalan yang buruk. Maka satu hal yang perlu kita sadari di sini adalah kita sadar bahwa kita itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Cuman yang penting adalah bagaimana cara kita memperbaiki diri dari waktu ke waktu, teman-teman. Nah, itu salah satu yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita jaga adalah ini yang ketiga, yaitu lingkungan. Karena dari bagaimana cara kita memahami lingkungan kita saat ini di Indonesia gitu ya,
banyak sekali lingkungan yang mungkin kita anggap baik gitu ya, justru malah menghadirkan insight atau perilaku negatif pada diri kita gitu ya. Dan hal ini mungkin sudah sangat mudah sekali untuk kita akses, untuk kita mudah pelajari teman-teman melalui media sosial. Bahkan beberapa kemungkaran dan kemaksiatan itu udah sangat mudah untuk kita akses melalui gadget masing-masing gitu ya. Kita sangat sadar dan sangat mengetahui bagaimana tren judi online meningkat, tren pinjol meningkat gitu ya, penipuan, terus pembunuhan, terus pejabat-pejabat yang kita harapkan bisa membantu membuat Indonesia maju justru mengecewakan kita yang memilihnya gitu ya. Dan ini bagian dari bagaimana sebenarnya terkadang lingkungan yang membuat kita menjadi seperti itu. Nah, makanya buat teman-teman yang saat ini ada di circle positif, salah satunya dengan bergabungnya di komunitas Jovisa gitu ya. Salah satu circle positif ini yang sebenarnya nanti akan berusaha senantiasa menarik teman-teman dan menjaga teman-teman untuk tetap di lingkungan yang positif. Dan saranku, perbanyaklah circle itu. Kalau circle online-nya udah ada Jovisa, mungkin teman-teman perlu juga yang offline-nya gitu ya. Nah, dari situlah waktu kita mungkin yang tadinya kosong gitu ya, teman-teman bisa mulai lengkapi dengan aktivitas-aktivitas bermanfaat melalui apa? Melalui circle positif. Lalu yang keempat apa? Doa dan adabnya. Nah, ini yang sangat-sangat penting daripada yang tiga sebelumnya, teman-teman. Doa, karena Allah itu mengingatkan kita, teman-teman, bahwa ada manusia yang senantiasa sombong. Sombong itu kenapa? Karena dia enggan berdoa, merasa bahwa kehendak dirinya ini cukup, aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini, padahal di balik itu sebenarnya ada kehendak Allah. Maka pastikan dari setiap yang kita kerjakan, tujuan atau goals yang ingin kita raih, senantiasa kita berdoa, dan tentunya dengan cara yang baik, atau tadi sesuai dengan adab. Maka kita mulai bergeser ke wilayah Allah sekarang. Nah, disinilah kita mulai mempelajari teman-teman bahwa seringkali kita mengontrol 4 hal gitu ya. Waktu, siapa dan di mana, cara dan hasil akhir. Dan kita sadar bahwa ketika kita mengatur atau berusaha menggapai mengontrol 4 ini, sebenarnya kita udah memasuki area yang sebenarnya itu adalah porsinya Allah atau perannya Allah gitu ya. Dan satu hal yang membuat kita sebenarnya sering overthinking dan gelisah, ya karena kita sebenarnya berusaha masuk ke peran ini, teman-teman. Peran yang seharusnya kita tidak ambil, justru malah kita ambil, sehingga seringkali hasil yang kita harapkan tidak sesuai atau mengecewakan gitu ya. Karena sekali lagi kita berusaha mengontrol 4 hal yang mungkin sebenarnya sangat kita anggap bisa untuk kita kontrol, padahal sebenarnya kita tidak benar-benar bisa dan tidak mungkin bisa mengontrol 4 ini, yaitu tadi waktu. Karena Allah tahu kapan kita benar-benar siap untuk menerima, siapa dan di mana Allah yang menentukan dengan siapa kita dipertemukan dan dalam situasi apa gitu ya. Lalu cara nih, dan terkadang apa yang kita dapatkan ternyata tidak sesuai dengan cara yang kita harapkan gitu ya. Dan itu benar-benar mainnya Allah gitu ya, main jobnya Allah gitu. Dan ya sudah, ketika memang apa yang kita dapatkan ternyata di luar dari ekspektasi kita gitu ya, ya sudah, kita lebih ke sami'na wa ata'na, lebih ke kita siap melaksanakan dan menerima gitu ya terhadap apa yang Allah berikan. Dan hasil akhir nih, hasil akhir yang terkadang maaf ya, banyak di antara manusia yang sangat berusaha untuk mengontrol hasil akhir ini bahkan dengan harta yang dia miliki gitu ya. Berusaha punya kedudukan, punya jabatan, punya harta melimpah. Dia berusaha mengontrol hal-hal yang sebenarnya itu bagian dari porsi Allah. Mungkin di momen tertentu dia merasa bahwa aku menang karena aku berhasil mengontrol ini, padahal enggak. Padahal enggak. Justru yang sebenarnya bagian daripada hasil akhir itu adalah porsinya Allah. Gitu. Oke, lalu teman-teman, di akhir kita coba koreksi ya. Kita coba memperbaiki
bagaimana cara kita memaksimalkan peran kita sebagaimana yang tadi ya, ada ikhtiar, terus ada doa, terus kita juga senantiasa harus ada di lingkungan yang positif. Maka bagaimana cara memaksimalkan peran kita? Maka kita coba perbaiki bagaimana cara berdoa. Cara berdoa yang baik yaitu pertama tidak tergesa-gesa sebagaimana ayat yang tadi kita pelajari di awal. Lalu yang kedua, kita tidak mendoakan keburukan. Nah, ini mungkin salah satu yang terkadang gitu ya, kita temui ini di lingkungan gitu ya. Ada yang mendoakan saudaranya buruk, ada yang mendoakan temannya buruk gitu ya. Dan sekali lagi, ini tidak dibenarkan. Maka ketika kita menemukan case serupa gitu ya, sebisa mungkin ya kalau bisa kita ingatkan, maka itu lebih baik. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa mengingatkan, ya kita doakan. Paling tidak, kita tidak ada dalam momen atau dalam situasi yang sama mendoakan saudara-saudara kita keburukan. Lalu yang ketiga, tidak memutus silaturahim gitu ya. Nah, ini sering kita dengar bahwa bagian daripada doa itu sulit untuk dikabulkan karena kita memutus silaturahim gitu ya. Dan ini juga perlu kita definisikan ya teman-teman, bahwa seringkali kita anggap ketika kita sudah lost kontak itu bagian dari silaturahim yang sudah terputus. Sebenarnya tidak teman-teman. Bagaimana cara teman-teman untuk tetap terkoneksi adalah dengan doa itu sendiri. Ketika kita udah kehilangan kontak dengan teman kita di SD misalkan gitu ya, ya kita bisa maksimalkan dengan doa kita teman-teman. Semoga guru-guru kita di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas maupun di tingkat pendidikan tinggi gitu ya. Kita coba doakan teman-teman. Semoga teman-teman kita sehat gitu ya. Guru-guru yang pernah memberikan nasihat dan ilmunya juga senantiasa Allah berikan kemudahan dalam mengajar dari waktu ke waktu, hari ke hari gitu ya. Seperti itu, doa itu bagian dari bagaimana cara kita menjaga silaturahim tadi gitu ya. Lalu yang keempat, tidak berprasangka buruk. Nah, Allah sebagaimana prasangka hambanya itu udah sangat sering kita dengar gitu ya, bahwa terkadang kita ini lupa ketika kita ada di satu kondisi berprasangkalah buruk kita gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya mungkin malah akan kita dapatkan, dan kadang kita tidak sadar loh kok malah ini yang kita dapetin. Mungkin bagaimana cara berprasangka kita yang harus kita perbaiki gitu ya. Lalu yang kelima, meminta doa orang tua. Nah, ini buat teman-teman yang saat ini masih Allah berikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, memintakan doanya, maka maksimalkan teman-teman. Karena doa orang tua itu bagian yang sebenarnya sangat dekat untuk Allah kabulkan. Lalu kita lanjut ke waktu dan tempat berdoa teman-teman. Di sepertiga malam gitu ya, kita udah sangat sering mendengar juga bahwa bagian dari waktu mustajab berdoa itu ketika sepertiga malam. Maka kita bisa maksimalkan teman-teman. Setiap hari, jika memang kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka kita maksimalkan sepertiga malamnya. Lalu yang kedua, di antara azan dan iqomah gitu ya. Nah, ini buat laki-laki yang mungkin harusnya lebih mudah berdoa ini. Karena ketika kita sholat wajib di masjid tepat waktu, maka kita akan mendapatkan momen ini gitu ya, di mana kita selesai azan udah di masjid, lalu kita sholat qobliyah misalkan gitu ya, lalu kita lanjut berdoa gitu ya. Saat sujud gitu ya, itu waktu mustajab juga. Lalu di hari Jumat gitu ya, setelah asar menjelang maghrib itu waktu mustajab berdoa juga. Lalu pada saat safar, nah buat teman-teman yang hari ini mungkin lagi di perjalanan, lagi di luar kota, maka itu waktu yang tepat atau mustajab berdoa juga. Ketika turun hujan, nah sekarang juga musim hujan nih teman-teman gitu ya. Musim hujan, di mana sebenarnya kadang kita itu lupa dan mencaci hujan itu sendiri loh. Kok hujan sih, mau jalan, mau hangout sama teman-teman gitu ya. Dan bahkan sebenarnya seharusnya kita tidak seperti itu, tapi paling tidak kita mengharapkan kebaikan dari hujan yang turun gitu ya. Dan harusnya kita memperbanyak doa teman-teman. Lalu yang berikutnya, ketika dizolimi. Mungkin teman-teman seringkali kadang ya, aku termasuk yang memang ada di lingkungan yang terkadang ketika aku SD ada temanku yang dibully gitu ya. Ketika masuk SMP ada juga yang disakiti teman-temannya. Dan kalau kita sadar bahwa itu waktu yang tepat untuk berdoa, mungkin sebenarnya
kita akan mulai menuai hari ini manfaat yang sebenarnya kita harapkan. Dan aku termasuk yang pernah teman-teman, pernah berdoa di saat-saat aku disakitin gitu ya. Dan alhamdulillah di hari ini aku sudah mendapatkan jawaban dari doa itu dan benar-benar Allah kabulkan gitu ya. Lalu berbuka puasa, bentar lagi Ramadan teman-teman. Kurang lebih berapa ya? 10 harian lagi ya. Kita akan memasuki Ramadan, maka maksimalkan doa terutama setelah kita berbuka puasa. Lalu yang terakhir buat teman-teman yang nanti diberikan kesempatan untuk haji, maka perbanyaklah doa ketika wukuf. Lalu ketika doa ini berbicara juga terkait doa teman-teman, bahwa seringkali kita juga lupa untuk istikharah karena bagian daripada kita meminta jawaban atas posisi ataupun opsi ya, opsi-opsi yang tersedia, terkadang kita bingung nih. Dan itu manusiawi banget karena kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi, maka Allah berikan kesempatan kita untuk berdoa dan sholat istikharah. Maka kita bisa maksimalkan ruang yang Allah berikan gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua kita masuk bagaimana cara kita memperbaiki ikhtiar kita gitu ya. Spesifik dengan apa yang kita vote sebelumnya ya, ada jodoh, ada kesehatan, stabilitas hidup, pekerjaan, dan pendidikan. Buat teman-teman yang memang saat ini sedang mengharapkan jodoh yang sesuai kriteria, sesuai yang yang sama visi misinya gitu ya. Maka salah satu atau dari keempat yang perlu kita coba perbaiki adalah bagaimana cara kita memperbaiki diri. Kembali lagi ke sana teman-teman, karena salah satu yang memang sudah sangat kita pelajari betul-betul adalah bahwa Allah akan pertemukan atau Allah akan nikahkan laki-laki baik dengan perempuan yang baik, perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik. Begitu pun sebaliknya, laki-laki yang jahat dengan perempuan yang jahat. Maka di sini penting banget untuk kita berusaha senantiasa waktu ke waktu untuk memperbaiki diri ya teman-teman. Lalu yang kedua, jangan takut ta'aruf. Nah, aku masih temukan di beberapa temanku yang sebenarnya dia punya tekad, punya kemauan untuk menikah, tapi merasa bahwa kayaknya ta'aruf bukan opsi yang tepat gitu ya. Atau kayaknya, aduh takut deh kalau mau ta'aruf gitu ya. Karena berasa singkat, tahu-tahu menikah, takutnya salah pilih. Maka seharusnya kita bisa memaksimalkan ruang ini untuk kita bisa gapai pernikahan yang kita harapkan gitu. Lalu yang ketiga, jangan terlalu idealis. Nah, kita udah sadar teman-teman bahwa kita ini sumber kesalahan ya. Manusia tidak luput dari dosa, maka kita pun punya kesalahan, maka perempuan atau laki-laki yang kita harapkan menjadi pasangan hidup kita itu juga punya kekurangan. Jadi paling tidak kita bisa tidak idealis dengan perfeksionis gitu ya, pengen yang A, B, C, D-nya checklist semua gitu ya. Dan pastikan bahwa ketika kita memilih gitu ya, maka ketika salah satu daripada opsi ternyata ada salah satu yang kurang, mungkin sebenarnya itu daripada kita coba lihat kejelekannya, sebenarnya mungkin itu bagian dari bagaimana cara Allah melengkapi. Kita punya potensi di sana, pasangan kita punya kekurangan, ya itulah bagian dari saling melengkapi. Lalu yang keempat, jangan menutup diri. Nah, banyak hal yang sebenarnya bisa menyebabkan kita menutup diri untuk menikah atau untuk berusaha meraih tujuan pernikahan itu. Maka mungkin bisa jadi sebenarnya ada hal-hal yang dari situ kita perlu evaluasi. Kita terlalu menutup sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan masih jauh untuk kita realisasikan. Maka aku masuk ke kesehatan sekarang. Teman-teman, terkait kesehatan ini sangat menarik gitu ya. Seringkali kita ini di Indonesia ya khususnya, beberapa kondisi terkait kesehatan kita itu benar-benar digantungkan sama Allah gitu loh. Sakit nih gitu ya, dan kita bukannya enggan berikhtiar tapi percaya pasti Allah berikan kesembuhan, dan itu betul memang. Cuman kita seringkali lupa untuk berikhtiar. Dengan cara apa? Dengan cara pola hidup yang sehat. Terus yang ketiga, berobat kepada ahlinya.
Dan seringkali kita temukan kasus di mana ada orang tua kita, saudara kita yang berobat ternyata belum sembuh gitu ya. Atau di beberapa case ada yang diagnosanya belum tepat gitu ya. Dan sebenarnya kita masih bisa memaksimalkan dokter-dokter yang lain gitu ya. Maksudnya jika di rumah sakit ini sakitnya tidak teridentifikasi, mohon maaf gitu ya, karena keterbatasan alat dan lain-lain, kita bisa coba rumah sakit yang lain, kita bisa berobat ke rumah sakit yang lain. Termasuk juga pada diriku sendiri nih teman-teman, aku pernah patah tulang, dan salah satu yang aku maksimalkan saat itu adalah pengobatan alternatif gitu ya. Karena apa? Karena informasi yang terbatas. Sekali lagi informasi ini penting untuk kita mengambil keputusan. Di saat itu aku benar-benar memahami bahwa setiap kali orang patah tulang, maka ketika dia dirujuk ke rumah sakit, maka kakinya akan tinggi sebelah, teman-teman. Itu yang jadi mindset aku, itu yang jadi pola pikir aku, termasuk juga kondisi yang sebenarnya mungkin harusnya tidak seperti itu gitu. Maka ketika aku belajar ternyata justru sebaliknya, dokter tuh akan berusaha gimana caranya ketika tulangnya misalkan retak atau tulangnya ini patahnya itu sangat parah, sehingga kalau misalkan tulang itu ditarik atau dikeluarkan maka akan pendek sebelah gitu ya misalnya. Nah, sebenarnya dokter akan berusaha mengambil tulang yang lain untuk membuat kaki ini tetap panjangnya sama. Nah, ini yang penting untuk kita pelajari, teman-teman. Dalam hal apapun, dalam aspek apapun, kita perbanyak informasi kita untuk mengambil keputusan, termasuk dalam kesehatan ini. Maka kita cari dokter terbaik untuk apa? Untuk mendiagnosa bahwa kita ini sakit apa, maka obat yang kita terima, cara kita sembuh dari sakit juga bisa sesuai. Maka aku masuk ke stabilitas hidup nih, teman-teman. Nah, kita perlu memperbaiki mindset kita, teman-teman. Terkadang ketika kita berbicara stabilitas hidup, banyak hal yang sebenarnya kita harapkan di sana ya, entah itu rumah, kendaraan gitu ya, harta, tanah dan aset seterusnya. Padahal sebenarnya itu sekali lagi bukan ukuran bahwa itu merupakan stabilitas kehidupan, termasuk dalam konteks menikah nih. Ada yang berharap bahwa sebelum menikah dia punya rumah, padahal Allah tidak wajibkan itu, gitu ya. Yang Allah jadikan kriteria adalah ketika kamu siap, gitu ya, maka menikahlah. Maka di sini salah satu bentuk kesiapan sebenarnya bukan rumah, tapi paling tidak bentuk kewajiban tanggung jawab suami adalah dengan memberikan tempat tinggal yang layak, dan itu tidak harus membeli rumah, tapi kan masih ada misal ngontrak, kos gitu ya. Lalu ketika teman-teman berharap stabilitas hidup lebih baik ke depannya, maka salah satu yang perlu teman-teman pelajari adalah mengelola keuangan sebenarnya, teman-teman. Dan mengelola keuangan yang terkadang mungkin kita lupa adalah bagaimana cara kita mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini yang terutama zakat ya. Zakat ini karena wajib. Dan banyak sekali di antara kita yang masih juga bingung tentang bagaimana cara menghitung zakat, terus zakatnya ada apa aja. Itu juga penting teman-teman untuk kita pelajari, karena sekali lagi ini adalah bagian dari kewajiban yang harus kita laksanakan. Maka ketika kita tahu ini wajib, pasti ada konsekuensi ketika kita tidak melaksanakannya. Lalu yang terakhir, pekerjaan dan pendidikan. Maka sudah sangat clear di sini bahwa rezeki yang harusnya kita cari, tempat kerja yang harusnya kita bekerja di sana adalah memudahkan bagaimana cara kita beribadah. Selain rezeki yang kita dapatkan di sana berupa gaji itu halal, thayyib, maka pastikan tempat kerja kita saat ini juga bagian dari yang memang memudahkan kita untuk beribadah, gitu ya teman-teman. Dan pastikan bahwa di tempat kerja ini, tempat kerja teman-teman saat ini, teman-teman bisa bermanfaat. Maka terakhir, bagaimana cara kita memaksimalkan peran, yaitu tadi dengan memaksimalkan juga tawakalnya ya teman-teman. Tawakalnya. Dan ini juga yang terkadang kita lupa ya, setelah kita doa, ikhtiar, udah aja. Kita lupa untuk berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas apa yang kita kerjakan, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu, hasilnya baik buruk menurutmu, maka itu sebenarnya sebaik-baiknya yang harusnya aku dapatkan. Maka teman-teman, dari apa yang kita pelajari malam ini, kita senantiasa
harus ingat dengan salah satu ayat, dan yang sering aku ulang adalah Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Bahwa di sini Allah mengingatkan kepada kita semua, jin dan manusia itu Allah ciptakan untuk beribadah. Maka apapun yang sedang kita ikhtiarkan saat ini, apapun yang sedang kita tunggu saat ini, pastikan bahwa sebenarnya kita tidak melupakan visi daripada kehidupan kita nih, visi daripada kita diciptakan, gitu ya. Karena terkadang apa yang kita harap, apa yang kita sedang gapai saat ini sebenarnya justru agak cukup berisiko terhadap rusaknya visi ini, gitu ya. Dan sebagai contoh, misalkan tadi untuk teman-teman yang bekerja, berharap dapat pekerjaan yang baik, gajinya besar, gitu ya. Ketika masuk ke sana ternyata teman-teman susah untuk beribadah. Nah, ini bagian dari yang sebenarnya mencederai visi daripada manusia atau kita diciptakan ini untuk apa. Lalu kalau misalkan kita sebaik-baiknya ingin belajar, maka kita belajarlah dengan burung. Ada salah satu hadis yang menurutku cukup menjadi reminder yang bisa kita terapkan dalam keseharian ya. Dimana ketika burung itu pergi pagi-pagi, dia itu benar-benar kosong teman-teman. Beda seperti kita yang pagi itu kita udah tahu sebenarnya kita masih spend tabungan sekian juta untuk kehidupan ke depan. Kita masih ada, atau paling nggak ketika kita jalan kita udah bekal nih 100.000 untuk makan, minum gitu ya. Tapi enggak dengan burung teman-teman. Mereka berangkat dari sarang itu benar-benar kosong, nggak punya apa-apa, dan pulang ke rumah dengan perut kenyang. Nah, ini bagian dari yang sebenarnya mungkin bisa mengingatkan kita gitu ya. Ketika kita pulang kantor, ada burung lewat, ya Allah, ini burung harusnya udah kenyang nih, gitu ya, kembali ke sarangnya. Atau ketika kita berangkat pagi-pagi gitu ya, kita motoran terus lihat kita ada burung berterbangan gitu ya. Nah, kita sama-sama makhluk hidup yang sedang berusaha mencari rezeki, mencari makan gitulah ya. Burung mencari penghidupan dan kita pun mencari penghidupan. Oke, teman-teman sobat Yuvisa, sudah jam 9 gitu ya. Kukira diskusi atau sharing dariku aku rasa cukup. Kita lanjut ke sesi tanya jawab dan aku kembalikan ke Kak Dinda. Caranya yang begitu luar biasa, insightful dan juga sangat menginspirasi. Tapi sebelum kalian jawab, boleh dijawab singkat dulu ke anak ini dari aku pribadi. Kalau misalkan kita berdoa yang benar-benar maksa banget, itu kayak aku pengen benar-benar diulang ulang, itu tuh termasuk doa yang tergesa-gesa nggak sih? Iya, betul Kak. Nah, ini sebenarnya Kak Dinda, hanya kita yang sebenarnya tahu dan merasa bahwa doa kita itu tergesa-gesa atau tidak. Kita ambil contoh Kak Dinda. Ketika kita mau makan gitu ya. Makan kita ada satu piring nasi, ada satu piring buah-buahan. Lalu kita coba makan dengan waktu 3 menit gitu ya. Kalau misalkan kita definisikan 3 menit ini waktu yang singkat gitu ya, mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa makan kita termasuk yang tergesa-gesa gitu ya Kak Dinda. Tetapi di kondisi tertentu kita kasih waktu 3 menit, tapi sebenarnya satu piring nasi tadi cuma satu suap, buah-buahannya ada 3 slice gitu ya. Yang mana itu sebenarnya 1 menit juga udah habis dengan cara pelan-pelan gitu ya Kak Dinda. Maka kita perlu dudukan sebenarnya bahwa ketika kita berdoa ini, apa yang sedang kita doakan kepada Allah ini ada rasa ingin bisa kita capai dalam waktu segera enggak? Nah, itu sebenarnya yang kita tahu hanya hati kita masing-masing teman-teman. Maka ketika Kak Dinda tanya itu tergesa atau tidak, sebenarnya Kak Dinda bisa menilai sendiri sih bahwa ini aku termasuk tergesa-gesa atau tidak, gitu Kak. Oke, aman Kak Dinda. Suaranya kayaknya Kak Dinda putus-putus. Lagi aman nggak? Halo. Ini bentar, agak timbul tenggelam sih, agak Aman nggak? agak mendem suaranya.
Oke, langsung aja Kak Ahmad. Eh, Mau bertanya boleh Rehan atau ketik pertanyaan di chat. Ini tadi ada Kak. Saya udah Raihan. Oh, ada Kak Anita Febrianti. Silakan Kak. Pertanyaannya Kak. Halo. Assalamualaikum Kak. Boleh unmute? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Izin bertanya, bagaimana cara agar kita nggak gelisah perihal jodoh? Makasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Anita. Kak Anita, posisi dari mana ketika kita gelisah terkait jodoh sebenarnya termasuk yang kalau misalnya kita lihat data survei di depan tadi gitu ya, 50% lebih sebenarnya sedang menunggu jodoh gitu ya. Artinya banyak di antara kita yang sebenarnya posisinya sama. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat skop terkecil, kita anggaplah kita misalkan sedang bekerja di perusahaan X gitu ya. Dalam satu unit kerja, divisi gitu ya, kita seorang yang belum menikah. Nah mungkin di kondisi tertentu kita akan merasa gelisah dan tertekan. Kenapa? Karena orang di sekitaran kita banyak yang sudah menikah, sementara kita pribadi, saya sendiri, termasuk yang belum menikah gitu ya. Nah ini yang memang terkadang menghadirkan kegelisahan. Maka kita perlu lihat kondisi yang cakupan yang lebih luas ke Anita gitu ya. Karena ketika kita sadar atau punya teman paling enggak, punya teman yang belum menikah juga, kadang kita merasa lebih tenang nggak sih gitu ya teman-teman. Sama seperti kita mau kemana ya, mau ke mall gitu ya. Sendiri tuh merasa kok males banget gitu ya. Tapi ketika ada teman yang menemani, oh berasa lebih berisi ya nongkrongnya gitu ya. Berasa lebih tenang ya nongkrongnya. Karena ada yang menemani. Nah, paling enggak yang perlu kita bangun pola pikirnya adalah bahwa ketika kita diuji dalam jodoh, entah itu menunggu belum dapat atau yang sudah menikah, ternyata pasangannya ternyata menjadi ujian, dan itu sudah sangat clear sih bahwa pasangan daripada kita semua ketika sudah menikah itu bagian dari ujian. Cuman yang penting adalah seringkali ketika kita ada di kondisi tersebut, kalau misalkan kita merasa sendiri itu lebih merasa berat gitu ya Kak Anita. Maka pertama Kak Anita harus punya kesadaran bahwa sebenarnya yang ada di posisi Kak Anita itu bukan Kak Anita sendiri aja, tapi banyak orang yang di sekitaran kita itu di Indonesia ini, di dunia ini yang belum menikah juga. Paling nggak ini menjadi sedikit ketenangan nih untuk kita, bukan aku aja kok yang belum menikah. Terus yang kedua, kenapa gelisah? Pertama, itu udah sangat manusiawi Kak. Karena manusia itu Allah akan berikan senantiasa ujian, dan salah satunya kegelisahan gitu ya. Jadi ketika misalkan kondisinya sekarang Kak Anita sangat gelisah terhadap jodoh, ya berarti kesimpulannya adalah Kak Anita sedang diuji, dan bagian daripada ujian ini adalah dengan sabar dan sholat. Kalau ini Al-Quran kita pelajari ya, berarti kita coba tingkatkan yang tadinya Kak Anita, yang doanya di sana, doanya dan ikhtiarnya gitu ya. Doanya kita maksimalkan, ikhtiarnya kita maksimalkan juga, baru dari situ pasrah terhadap ikhtiar yang sedang kita kerjakan, doa yang sudah kita panjatkan. Dan harusnya kalau misalkan kita gelisah itu, yang ketiga Kak Anita, itu bisa menjadi tolak ukur seberapa dekat kita dengan Allah. Kita ambil contoh Kak Anita. Banyak orang yang memanfaatkan orang tuanya untuk mendapatkan sesuatu, dan dia merasa bahagia karena orang tuanya berikan gitu. Contoh, orang tuanya pimpinan perusahaan, maka aku meminta kepada orang tua untuk aku supaya bisa bekerja di sana. Kita merasa aman gak sih gitu ya? Karena kita merasa aman, kenapa? Karena kita punya orang tua yang kerja di sana. Kenapa bisa merasa aman? Enggak gelisah seperti orang-orang yang tidak punya power gitu ya. Ya karena kita punya orang dalam gitu ya, sederhananya. Nah, ketika kita gelisah terkait jodoh, sementara jodoh bagian dari kehendak Allah, mungkin yang perlu kita koreksi dan perlu kita pertanyakan sebenarnya, apakah
kita sudah cukup dekat dengan Allah. Karena ketika kita sudah dekat dengan Allah, harusnya kita bisa lebih tenang, Kak. Kenapa? Karena kita punya Allah yang sebenarnya tahu banget kondisi kita, yang akan mengabulkan setiap doa kita, yang akan menolong setiap kesulitan dalam kehidupan kita ke depan. Maka sekali lagi, harusnya kita tenang aja. Kenapa? Karena ada Allah di antara kita semua, ada Allah yang selalu senantiasa menemani kita dalam waktu ke waktu. Kurang lebih seperti itu, kan, Anita. Masya Allah. Bagaimana Kak Anita? Apakah sudah cukup jelas? Makasih Kak atas jawabannya. Semoga sukses selalu. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat Javisa, boleh banget nih yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau ketik di kolom chat ya kakak-kakak. Jadi untuk hal-hal yang belum dikabulkan, perihal doa-doa yang sudah kita panjatkan itu, kita cukup berserah diri aja ya Kak sebenarnya, dan tenang, karena Allah nggak pernah ngebiarin kita sendirian. Dan Iya, iya, Kak Dinda. Jadi memang kondisinya, ketika memang kita ini sedang berdoa dan sangat rutin mendoakan sesuatu hal yang sebenarnya kita harapkan saat ini, baik itu ke depan, ya fokus aja pada porsi atau peran kita tadi gitu ya. Peran kita maksimalkan, maka daripada kita gelisah untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu peran Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana, maka seharusnya kita cukup mengingat dan saling mengingatkan satu sama lain untuk kembali lagi nih, jangan sampai kita mencampur aduk pekerjaan kita dengan pekerjaan Allah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih di kolom chat ya, dari Kak Alia Salsabila Ridwan. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Asep. Saya Alia mau izin bertanya, apabila kita sebagai anak sudah mengingatkan kepada kedua orang tua kita sendiri untuk ikut bantu mendoakan anaknya untuk disehatkan, diberikan jodoh yang baik, yang tepat, tetapi mereka hanya mendengarkan saja dan menerima obrolan, nasihat dari saya atau mengucapkan kata iya, sehingga lama-kelamaan sepertinya tidak mau berusaha membantu mendoakannya. Apakah kita harus terus mengingatkan secara terus-menerus atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, Kak Alia, di kondisi di mana ketika kita mengharapkan sesuatu, terkadang memang ada kondisi yang cukup menyakitkan ya. Dan ini sangat clear di dalam aspek apapun, di dalam kondisi apapun ya, bahwa manusia di kondisi tertentu seringkali kita itu membuat ekspektasi atau goals terhadap sesuatu hal yang kita harapkan. Contohnya, kita berharap bahwa orang tua kita bisa membantu mendoakan, gitu ya. Tapi di kondisi tertentu, ternyata orang tua tidak memenuhi ekspektasi kita, maka salah satu yang akan kita dapatkan pertama adalah kekecewaan. Cuman, aku perlu tahu sebenarnya dari perspektif orang tua ya, teman-teman. Karena aku sendiri belum menjadi orang tua, dan tapi bagaimana cara orang tuaku, bagaimana cara lingkungan memberikan informasi kepadaku, orang tua itu termasuk yang senantiasa tidak perlu kita minta doanya, tapi senantiasa justru dalam diam selalu mendoakan kita. Dan ini yang sebenarnya kita tidak tahu, teman-teman, Kak Alia gitu ya, nggak tahu bahwa sebenarnya tanpa kita minta pun mungkin sebenarnya orang tua juga mendoakan. Cuman kita coba kerucutkan, teman-teman. Katakanlah orang tuanya memang tidak mendoakan gitu ya. Misalnya, katakanlah orang tuanya tidak mendoakan. Lalu
apakah perlu kita ingatkan gitu ya? Itu adalah opsi yang bisa kita ambil gitu ya Kak. Kenapa? Karena selagi ruang itu ada, kita bisa maksimalkan di sana. Tetapi jangan lupa Kak Alia bahwa waktu mustajab, tempat berdoa tadi masih banyak. Jadi ketika doa itu ingin dikabulkan gitu ya, bukan berarti kita harus bisa menceklis bahwa orang tua juga kita harus mendoakan gitu ya. Masih ada yang lain, bahkan sebenarnya ketika kita berdoa tidak di waktu yang mustajab pun, semisal nih aku lagi agak ngide nih dikit pengen makan nasi goreng gitu ya, tahu-tahu ada yang nelpon, Sep udah makan belum, ini ada nasi goreng 1 kotak gitu ya. Nah itu aku tidak secara clear berdoa gitu ya teman-teman, tetapi bagian dari bagaimana aku berucap, berprasangka, Allah kabulkan seketika gitu ya. Nah untuk sesederhana seperti itu saja Allah bisa kabulkan gitu ya Kak Alia. Jadi ketika anggaplah orang tuanya tidak mendoakan gitu ya, masih banyak ruang yang lain yang bisa kita maksimalkan untuk berdoa. Misal tadi lagi hujan, Kak Alia lagi safar, Kak Alia lagi ada tadi lagi umroh misalkan, atau lagi haji, atau Kak Alia tadi lagi diuji dengan ujian sakit, itu bagian dari yang bisa Kak Alia maksimalkan juga untuk berdoa. Jadi masih ada ruang-ruang yang lain yang bisa Kak Alia maksimalkan. Nah, masalah mengingatkan orang tua itu dipersilahkan, artinya senantiasa mah doain dong ya, doain dong, itu nggak apa-apa sih, nggak salah gitu ya, selama Kak Alia justru memaksimalkan juga ikhtiarnya gitu. Jadi senantiasa tidak bergantung pada doa saja, tapi senantiasa ikhtiarnya juga dan diakhiri dengan tawakal gitu ya Kak Alia, semoga menjawab. Oh, baik, Asep, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sudah cukup jelas. Baik Kak, terima kasih. Boleh langsung Kak Ahmad di kolom chat ada Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya ada Kak Sonia Ananda ya. Kak, bagaimana menurut Kakak dengan orang yang terkadang tak sengaja seperti mendahului takdir? Karena otak manusia suka dengan ketidakpastian, dan itu yang menjadi pemicunya, sehingga secara tidak langsung seperti membuat skenario sendiri. Banyak pemicunya seperti merasa gelisah dan resah yang terus-menerus terkait pertanyaan kapan itu dan apa yang harus dilakukannya jikalau sudah seperti itu gitu ya. Nah teman-teman, kita coba ambil sebuah contoh tentang bagaimana cara kita melakukan perjalanan deh gitu ya. Di suatu hari mungkin aku atau teman-teman gitu ya berharap bahwa atau punya nazar atau punya ikhtiar hari ini untuk pergi bekerja, teman-teman berangkat dari Bandung ke Jakarta gitu. Nah, bagian dari sebenarnya takdir itu sendiri merupakan yang sebenarnya akan kita dapatkan dan akan kita temui ketika di Jakarta nanti gitu. Semisal contoh, dalam proses perjalanan Bandung-Jakarta tadi, teman-teman udah berdoa tuh bahwa ya Allah, ketika sesampainya aku di Jakarta nanti, maka aku pengen tepat waktu pertama gitu ya. Terus yang kedua, pagi aku langsung ngerjain A, B, C, D, dan E, dan ada beberapa rapat yang harus aku hadiri. Nah, bagian daripada ternyata pas nyampe ke sana, teman-teman telat karena macet, atau misalkan di jalan ada hujan, pohon tumbang sehingga teman-teman nggak bisa lewat, terus sesampainya di Jakarta malah akhirnya jam 9, jam 10, dan ada beberapa pekerjaan yang nggak teman-teman kerjakan karena teman-teman telat gitu ya. Itu bagian dari takdir juga gitu ya. Nah, bagaimana kondisinya ketika kita mendahului takdir gitu ya. Mendahului takdir ini kalau dari bagaimana cara kita beraktivitas sehari-hari gitu ya, justru termasuk yang sebenarnya akan sangat sulit teman-teman. Karena takdir yang teman-teman quote and quote ya, oke, aku coba kontrol. Nah, itu sebenarnya bagian dari yang akan sangat sulit untuk teman-teman kontrol, karena itu bagian dari porsinya Allah. Terus yang kedua, sekalipun teman-teman dapat, contoh tadi gitu ya, mengontrol takdir itu dengan memanfaatkan orang tua yang punya power untuk kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang kita harapkan.
di momen tertentu justru itu bisa mengakibatkan apa ya namanya tuh ujian-ujian yang lain, teman-teman. Jadi bisa jadi memang dengan cara mengontrol tadi, memanfaatkan orang tua tadi, Allah berikan ketetapan berupa takdir bahwa ya diberikan gitu ya. Tapi tidak serta-merta bahwa selamanya orang tua itu akan bisa kita manfaatkan untuk menggapai hal-hal yang kita harapkan, teman-teman. Nah, saranku kita lebih baik fokus pada area yang sebenarnya bagaimana cara kita memaksimalkan peran kita tadi gitu ya Kak Sonia. Karena kita ini punya free will ya. Kita ini punya kehendak bebas. Terhadap ketetapan-ketetapan itu kan ada kodok dan kodar ya. Ketetapan-ketetapan itu bagian dari yang porsinya Allah. Allah yang tentukan, Allah yang putuskan. Cuman ini yang penting teman-teman. Ini yang penting. Ini yang penting kenapa? Karena kita itu punya kehendak bebas yaitu dengan cara ikhtiar kita. Bagaimana cara ikhtiar kita yang baik tentu akan mendapatkan pahala. Bagaimana cara kita ikhtiar yang buruk itu akan mendapatkan dosa. Seperti kita mau makan ayam. Ayam itu halal teman-teman. Tetapi bagaimana cara kita mendapatkan ayam? Misal dengan mencuri, maka kita mendapatkan dosa. Jadi seperti itu teman-teman. Kontrol dengan peran kita gitu ya Kak Sonia. Peran kita tuh apa tadi didudukkan. Terus yang kedua pastikan kehendak kita yang mana free will tadi kita ambil opsi yang tepat yaitu yang benar dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf atau dibolehkan sesuai syariat, sesuai yang Allah ridhoi gitu ya. Dan hindari hal-hal yang sebenarnya cara-cara yang justru tidak Allah sukai karena di sana ada dosa gitu. Itu sih Kak Sonia ya. Oke, udah 2122 ya teman-teman. Ini masih ada pertanyaan dari Afdatul Afini. Assalamualaikum. Nak tanya, macam mana kita nak tahu jodoh kita tuh adalah jodoh kita? Adalah ikut perangai, tingkah laku kita atau tidak? Masya Allah ini ternyata ada yang dari Malaysia ya. Ini dari cara bertanyanya, dari cara ketikannya. Perangai. Perangai itu teman-teman apa sih perangai? Ada ikut perangai? Perangai coba ya. Aku searching dulu takut salah jawab. Perangai. Perangai itu apa? Perangai itu sifat. Oh baik. Oke. Perangai. Adakah sifat atau tingkah laku kita atau tidak? Oke. Terima kasih Kak Afzatul Afini. Ini menarik ya teman-teman. Bahwa di kondisi tertentu kadang kita juga bertanya ya bahwa ketika kita berharap si A ini atau si Fulan atau si Fulanah ini jodoh kita sebenarnya bisa dilihat dari beberapa aspek ya gitu ya. Contoh dari perilaku apakah harus sama? Sebenarnya tidak seperti itu juga gitu ya. Contoh ada istri Nabi Muhammad itu yang pecemburu gitu ya. Ada yang istrinya itu benar-benar seperti Khadijah mati-matian untuk mensupport dakwah. Tetapi nggak bisa Aisyah. Kenapa? Karena Khadijah itu kaya raya gitu ya. Tapi Aisyah diberikan kelebihan terhadap apa? Terhadap ingatan, kecerdasan teman-teman. Makanya sering kita temui hadis yang memang diriwayatkan dari Aisyah gitu ya. Nah, di sini teman-teman bahwa bagaimana peringai tadi atau karakter dari setiap manusia itu sebenarnya kalau misalkan kita coba pelajari itu bisa saling melengkapi teman-teman. Mungkin di kondisi tertentu termasuk di orang tuaku nih. Kayak orang tuaku tuh ayahku lebih kalem gitu ya, lebih tenang gitu ya. Dan seringkali ketika di kondisi tertentu justru itu menghadirkan ketika ada terjadi konflik justru penengahnya itu ayah gitu ya. Kenapa? Karena ayah sosok yang penenang. Nah, di sisi lain ibu, ketika ibu cukup apa ya namanya tuh mengontrol gitu ya. Tapi di momen tertentu ibu tuh termasuk yang memang memberikan banyak opsi atau pendapat yang apa namanya tuh menghadirkan opsi-opsi terbaik untuk bisa ayah ambil keputusan gitu ya. Jadi di kondisi tertentu antara laki-laki dan perempuan ini ketika menikah mereka itu sebenarnya saling melengkapi.
Termasuk ada di kondisi yang lain, misalkan laki-lakinya pemalu, perempuannya berani. Maka ketika ada di kondisi tertentu, misal ada hal-hal yang harus kita ambil pendapat atau kita harus berbicara atau kita harus bertanya, laki-lakinya kebanyakan diam. Kenapa? Karena dia pemalu. Tetapi ketika laki-lakinya pemalunya, ternyata ada perempuan yang berani untuk bertanya. Nah, ini bagian dari memang sifat dan karakter yang saling melengkapi tadi. Jadi agak sulit juga sebenarnya Kak Afzatul Afini ya. Kalau misalkan kita melihat dari karakternya ini cocok dengan kita atau tidak. Dan seringkali aku bertanya kepada teman-teman yang sudah menikah dan semua jawabannya sama, teman-teman. Banyak hal-hal yang sebenarnya karakternya baru diketahui setelah menikah dan dianggap merasa bahwa aduh ini enggak banget sih istri gue kok kayak gini gitu ya. Tapi di kondisi tertentu ya tadi saling melengkapinya tadi, bahwa ternyata aku juga punya kekurangan yang sebenarnya itu ditolerir oleh istri juga, dan pada akhirnya saling melengkapi di sinilah yang sebenarnya menjadi fondasi daripada kebutuhan rumah tangga tadi gitu. Nah, bagian dari yang sebenarnya perlu Kak Afzatul Afi ini pastikan adalah tadi visi misi yang memang sama ya. Jadi nggak apa-apa di karakteristik atau sifat tadi mungkin ada sedikit perbedaan, atau mungkin ada ekspektasi dari Kak Afzatul yang memang aku pengen si laki-lakinya yang seperti ini gitu ya. Tapi di kondisi tertentu ternyata beliau tidak seperti itu, pastikan visi misinya sama, karena ketika visi misinya sama, itulah yang akan benar-benar menguatkan gitu ya. Dan aku sering dengar dari guruku bahwa menikah itu seperti segitiga gitu ya. Pucuk atasnya itu Allah Subhanahu wa taala, kiri kanannya itu ya kita, pasangan gitu ya, laki-laki dan perempuan. Maka ketika visinya sama nih, mengejar Allah, untuk kembali kepada Allah, maka satu persatu di antara kita maupun sisi kiri dan sisi kanan, perempuan dan laki-laki akan berusaha untuk sampai di titik yang sama gitu ya. Walaupun dalam prosesnya ternyata tadi ada sakit-sakit berdarah-berdarah karena perbedaan karakter, tetapi ketika visi itu sama, maka itulah yang akan menguatkan kembali pernikahan itu sendiri. Gitu ya, Kak Zatul Afini, semoga menjawab ya. Kasih. Ya, Kak. Terima Oke. kasih Kak Afni. Masih ada lagi nih Kak Ahmad dari Kak Aim. Oke. Ya, apa kabar? Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Jadi, Kak Aim Takia bertanya nih, teman-teman. Assalamualaikum, kamu mau bertanya gimana cara kita untuk memulai membuka diri dengan orang lain. Karena seringkali ada banyak ketakutan untuk memulai, apalagi dekat dengan orang yang baru. Nah, biasanya ini ada ini ya, teman-teman. Ada konflik, ada permasalahan pribadi, atau ada trauma dalam diri yang sebenarnya ketika kita mau melangkah, kita ada rasa takut gitu ya. Maka aku akan ambil contoh ketika kita coba merubah rasa takut itu menjadi rasa berani ketika aku pergi ke Jakarta kalau nggak salah ketika aku usia kurang lebih masih SMP waktu itu ya, teman-teman. Nah, berbeda dengan kondisi sekarang ya. Ketika kita ini sangat dimudahkan dengan kehadiran Google Maps. Maka ketika kita dulu belum ada Google Maps, kita sangat khawatir, teman-teman, untuk bisa kita sampai ke satu titik, satu tempat yang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah hadir di sana, dan ada beberapa stigma atau mungkin informasi gitu ya. Misal, hati-hati kalau di terminal bis Jakarta gitu ya, ada copet gitu ya. Dan itu cukup membuat kita takut untuk bisa naik bis dan turun di terminal gitu ya. Nah, adanya Google Maps, adanya informasi yang baik itu sebenarnya akan sangat membantu mengurai rasa sakit, mengurai rasa takut yang ada dalam diri kita, teman-teman. Misal traumanya tadi terkait disakiti, misal karena melihat orang tua pernah disakiti, terus kita berkaca bahwa aduh, kalau misalkan menikah ternyata gini ya, orang tuaku, ibuku sering disakiti gitu ya, maka aku jadi takut menikah. Maka kita perlu berkaca pada Rasulullah misalkan. Ternyata Rasulullah itu menikah misalnya dengan Khadijah sangat bahagia banget loh gitu. Bahkan di momen-momen tertentu itu benar-benar
sebaik-baiknya yang kita harapkan ketika kita menikah gitu. Nah, kita perlu ambil contoh dari beberapa orang, dari beberapa pasangan yang sebenarnya sukses dalam pernikahannya. Dan tentu pasti ada ujian, tapi bagaimana mereka keluar dan memaintain dan mengelola permasalahan yang ada, itu yang perlu kita pelajari gitu ya. Rasa takut itu justru hadir karena kita minim informasi tentang bagaimana kejadian-kejadian positif yang mungkin harusnya kita pelajari, justru mungkin kita karena terlalu mendominasi apa yang ada dalam pikiran kita, konsumsi informasi yang kita miliki, hal-hal yang buruknya gitu. Dan itu tidak salah teman-teman. Itu tidak salah, terkadang lingkungan itu yang akhirnya menyuapi kita informasi-informasi buruk tuh. Tinggal sekarang kita imbangi gitu. Jadi kakaknya bisa coba mulai memperbanyak mungkin dari bagaimana ada couple goals misalkan di YouTube gitu ya, kakak coba pelajari gimana mereka bisa menikah, bagaimana kehidupan mereka menikah, atau kakaknya bisa baca sirah nabawiyah atau spesifik buku tentang bagaimana Rasulullah menjalani rumah tangganya. Nah, di sanalah nanti kita akan menyerap informasi positif tentang pernikahan. Itu juga yang akan mendorong kita bahwa oh, pernikahan itu ternyata membahagiakan loh jika ternyata dilakukan dengan cara bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya, atau tentang bagaimana Khadijah memperlakukan Rasulullah. Itulah sebenarnya informasi yang kita butuhkan untuk sedikit mengurai rasa sakit atau rasa trauma tadi, atau spesifik terkait traumanya itu sendiri. Misal sakit ada KDRT, oh ternyata ada kok pasangan yang nggak KDRT dan bahagia. Nah, itu yang memang harus kita pelajari. Di sisi lain, supaya kita lebih kuat lagi untuk menggapai ini kan berarti Kak Aim kondisinya memang ikhtiar untuk menikah ya. Maka kuatkan juga terkait fondasinya, kenapa kakaknya harus menikah gitu ya. Contoh, kalau misalkan salah satu yang aku set di misiku adalah kenapa aku harus menikah, karena darinya aku bisa mendapatkan doa yang jariah ketika aku bisa dititipkan oleh Allah anak yang soleh-solehah. Maka ketika aku meninggal, ya tadi anak-anak tadi lah yang mendoakanku dan memperbanyak tabunganku terkait amal atau pahala tadi gitu ya. Nah, salah satu triggernya ini nih Kak. Nah, mungkin Kak Aim punya trigger lain untuk menikah gitu ya. Dan coba dicari trigger itu supaya dorongan untuk ikhtiar menikahnya lebih lebih keras lagi, sehingga bisa memupuk dan menghapuskan, mengurai permasalahan ataupun rasa trauma sebelumnya. Gitu Kak, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, untuk yang pertanyaannya mengingat sudah 2133 untuk sebelumnya, dan alhamdulillah teman-teman sebelum itu statement dari Kak Ahmad. Oke. Oke. Oke, baik Kak Dinda, closing statement ya. Oke, aku izin bantu masuk. Mungkin iya boleh closing statement terlebih dahulu dari Kak Ahmad. Silahkan Kak. Oke, baik. Teman-teman, salah satu yang perlu kita sadari ketika kita berdoa, ketika kita memiliki harapan, dan kita rasa bahwa kita harus menggapai itu dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang segera, sadarlah teman-teman bahwa sebenarnya orang-orang di antara kita itu, yang entah itu menikah, entah itu memiliki pekerjaan, entah itu kesehatan, mereka punya proses ya, yang sehat seperti Nabi Ayub bertahun-tahun untuk sembuh gitu ya. Terus yang menikah butuh waktu yang panjang untuk mempersiapkan pernikahan. Banyak di antara kita yang sebenarnya setelah menikah juga diuji. Terus ada yang sudah menikah menunggu kehadiran momongan gitu ya. Itu adalah fase-fase di mana memang ujian itu sebenarnya ada, dan seringkali itu yang sebenarnya kita tidak lihat. Maka seolah-olah kadang kita
Yang lain juga bisa nikah, kenapa aku nggak bisa? Yang lain juga bisa sehat dalam waktu singkat, kenapa aku tidak bisa? Yang lain juga bisa keterima kerja, kenapa aku tidak gitu ya. Nah, ada fase-fase yang sebenarnya kita tidak pernah lihat bahwa mereka itu bertatih-tatih berjuang untuk menggapai tujuan dan goals-nya dalam setiap fase kehidupannya gitu ya. Tapi itulah yang karena mereka tidak mungkin juga untuk nge-share karena ujian itu benar-benar spesifik ya teman-teman. Ujian untuk si A hari ini adalah ini, ujian untuk si B hari ini adalah ini. Maka ini benar-benar dalam tanda kutip rahasia Allah gitu ya, yang mungkin ketika orangnya bercerita kita baru tahu bahwa sebenarnya dia hari itu sedang diuji dengan apa. Cuman poinnya adalah pastikan bahwa setiap kita berdoa atau dalam fase menunggu ini jangan sampai sebenarnya kita itu justru ada di fase yang berusaha mengontrol bagaimana hasil akhir itu bisa kita dapatkan gitu ya teman-teman, karena seringkali karena keterbatasan ilmu kita, keterbatasan juga pengetahuan kita ada di posisi yang sebenarnya ada porsi Allah di sana. Maka ketika kita ada di posisi tersebut, ya sebaiknya kita mulai berhenti sejenak untuk apa? Untuk mengkoreksi dan muhasabah teman-teman. Dan sekali lagi, sebagai bentuk kesabaran untuk teman-teman, semua hal yang sudah teman-teman harapkan saat ini, teman-teman doakan itu bagian dari ketetapan Allah yang akan teman-teman dapatkan di kemudian hari. Tinggal kita pastikan kembali bahwa mindset yang sebelumnya mungkin kita kita setting seperti usaha tidak akan mengkhianati hasil misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin tinggal kita koreksi sedikit gitu ya, bahwa usaha dan doa tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin di momen tertentu bukan saat ini yang harus kita dapatkan, tetapi sebenarnya Allah sudah siapkan waktu yang tepat terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Kurang lebih seperti itu, Kak Ataya dan teman-teman semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran untuk Kak Ahmad untuk dokumentasi terlebih dahulu. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran berharga yang kita dapatkan pada malam untuk kebijakan. Oke, maaf. Sepertinya Kak Dinda sinyalnya masih bermasalah sekali. Aku izin take over. Kalau kita dokumentasi terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Ahmad atas closing statement-nya, menjadi pengingat dan menjadi penutup Jevisa Talks pada malam hari ini. Nah, bagi kakak-kakak yang bisa on cam, aku tunggu yuk kita on cam, kita abadikan malam hari ini. Kita belajar bareng-bareng nih sama Kak Ahmad. Tadi banyak banget terkait apa yang kita doakan, gimana cara berdoanya. Oke, di sini sudah ada Kak Alia, Kak Anita, Kak Hasan, Kak Sari, Kak Uci, Kak Mariam. Ada lagi yang bisa on cam, Kakak? Oke. Sepertinya baru ini aja kakak yang bisa on cam, akan aku bantu hitung untuk kita dokumentasi. Oke. Apakah suaraku masuk ya? Karena di aku yang terlihat hanya Kak Ahmad saja sama Kak Sari. Masuk kok, Kak. Oh, oke. Mungkin bisa Suara. dibantu backup ya Kak Ahmad dan Kak Sari untuk screenshot juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah berkenan untuk on cam. Jadi kita tahu nih muka-muka kakak-kakak yang hari ini join. Nah,
sebelum aku tutup, aku mau ngajakin kakak-kakak buat ngisi survei selama tadi kajian, apakah ada yang kurang, apakah ada yang mau disampaikan mungkin ke Kak Ahmad, nanti Kak Ahmad baca surveinya, baca feedback ya, jadi mohon diisi, sudah aku kirimkan di kolom chat. Dan terima kasih banget untuk Kak Ahmad atas ilmunya pada malam hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua dan buat Kak Ahmad juga. Dan jangan lupa kakak-kakak buat share, tadi pasti ada yang nyatet, pasti ada yang ngevideoin, itu share sebanyak-banyaknya di story, biar gak kakak-kakak doang nih yang dengerin manfaatnya, dapetin ilmunya, jadi teman-teman yang lain juga bisa ngeliat. Dan jangan lupa mention @jovisa.id, jadi nanti akan di-repost di Instagram Jovisa juga. Kami dari Hazanah Leader mohon maaf jika selama acara ada yang kurang berkenan, dari Kak Dinda selaku host, Kak Ahmad selaku pengisi pada malam hari ini, dan kakak-kakak leaders lainnya. Dan aku juga mau ngajakin kakak solehah yang bisa ikutan di Jumat depan. Insya Allah akan ada Jumanji. Judulnya adalah Hati yang Riuh, Dunia yang Berisik, Mencari Jalan Pulang dan Kedewasaan. Jadi insya Allah akan bahas itu di minggu depan di hari Jumat. Nanti pantengin aja di Instagram Solehah Story. Oke, mungkin cukup sekian untuk Jovisa Talks pada malam hari ini, kakak-kakak. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.